Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Skylab UMKM. Oke teman-teman, kesempatan kali ini saya akan instalasi printer untuk sablon DST ya, atau Direct Screen Transfer, yang mana saya menggunakan printer Epson L120. Kita langsung saja lihat. Jadi ini teman-teman, saya menggunakan printer Epson tipe L1200 yang harganya ekonomis ya. Kemudian tinta yang saya gunakan adalah tinta Vapor Ink, yang mana ini bisa untuk tinta DTG, kemudian bisa untuk DST, DTF dan sebagainya. Nah, kemudian saya nanti menggunakan kertas Sublime Paper. Kemudian untuk perekatannya saya menggunakan transfer adhesif ya, powder ini. Tapi untuk kali ini saya akan instalasi printernya dulu. Jadi ini tadi printer baru ya teman-teman, baru beli. Kemudian itu boxnya, dusnya baru aja buka tadi, masih baru. Kemudian untuk tintanya tadi dari bawaan Epsonnya tidak saya gunakan di sini, tapi saya langsung isi menggunakan tinta Vapor Ink ini, tinta untuk DST ya. Jadi saya isi langsung tadi sesuai warnanya ya, biru, merah dan sebagainya, magenta, kuning dan hitam. Jadi saya beli tintanya udah CMYK. Ini saya isi sesuai batas atas ya di sini. Nah, sudah saya isi, kemudian kabel-kabelnya sudah saya pasang juga. Di sini sudah saya pasang kabel data dan kabel powernya sudah saya pasang. Ini sudah terhubung ke CPU dan untuk listriknya sudah tersambung ke daya. Kemudian selanjutnya saya akan aktifkan printer ini, karena ini printer baru teman-teman. Jadi tintanya ini masih belum tersedot ke selang ya, jadi masih di tanknya, tapi selangnya ini masih kosong. Jadi caranya kita hidupkan dulu printernya. Oke, kita tunggu sebentar. Teman-teman perhatikan ya, di sini menyala ini ya teman-teman, merah di sisi lampu yang sini ya. Ini karena dia printer baru, jadi ini perlu pengisian dulu ke selangnya, kemudian ke cartridge-nya. Caranya teman-teman, ini untuk printer baru ya, khusus printer baru, teman-teman tekan tombol yang ini selama 3 detik, tombol di sebelah power ya, selama 3 detik. 1, 2, 3. Nah, ini dia akan memproses memasukkan tinta ke selang, kemudian ke cartridge-nya. Ini untuk batas waktunya kurang lebih 20 menit teman-teman. Jadi kita tunggu sekitar 20 menit. Nanti baru bisa kita coba untuk proses printnya. Oke teman-teman, tadi kurang lebih sudah 20 menit pengisian dari tank tintanya, kemudian menuju ke cartridge-nya. Di sini terlihat indikator lampunya sudah menyala biasa ya, tidak lagi berkedip. Berhubung tadi printer baru, kemudian tintanya juga baru saja mengisi, jadi saya perlu mengecek hasil printnya apakah sudah bagus atau belum. Ini saya menggunakan kertas biasa dulu teman-teman, saya menggunakan kertas HVS biasa. Jadi untuk ngecek dulu hasil printnya. Ini kemudian saya menggunakan Corel Draw ya di sini. Bisa juga menggunakan Microsoft Word. Saya klik file, kemudian saya klik print. Lalu di sini printer ini saya pilih jenis printernya. Tadi untuk instalasi softwarenya saya nggak bahas ya teman-teman. Teman-teman bisa download drivernya atau menggunakan CD yang bawaan printernya. Di sini saya pilih Epson ya, Epson Copy 1 di sini. Karena ini saya ada 2 printer teman-teman. Printer pertama ini untuk Epson yang 1, yang ini. Kemudian tadi yang printer baru, saya sudah ada drivernya. Ini langsung di sini langsung muncul Epson L120 series copy. Nah, ini teman-teman kalau cuma ada 1 printer berarti cukup pilih salah satu yang Epson L120 misalkan. Ini saya pilih. Kemudian saya klik preference di sini. Nah, muncul seperti ini. Saya masuk ke maintenance
Kemudian saya klik nozzle check. Kemudian saya klik print. Nah, ini terlihat sudah mulai bunyi. Nah, ini proses print hasil nozzle checknya kita cek. Oke, sudah keluar. Kita lihat hasilnya, teman-teman. Nah, ini terlihat tiap warna sudah muncul bagus ya, dari hitam. Kemudian colornya untuk CMYK-nya sudah bagus, tidak ada garis yang terputus ya teman-teman. Jadi terlihat sudah sempurna, kuning, kemudian magenta dan birunya, hitamnya juga sudah bagus. Nah, sekarang kita akan melakukan proses printing DST-nya. Dan untuk DST-nya saya menggunakan kertas sublime paper ya. Ini kertas sublime papernya. Di sini terlihat warna putih, sebaliknya warna biru. Untuk posisi printingnya, yang di print adalah posisi yang warna putih ya. Oke, saya akan print di sini menggunakan tinta Fator Ink tadi ya. Oke, ini finish. Saya cancel dulu. Nah, ini saya sudah menyiapkan gambar ya teman-teman, gambar full color di sini menggunakan kertas F4. Dan ini kalau untuk proses DST nanti kita mirror ya. Ini gambarnya saya pilih dulu, saya klik mirror dulu di sini. Nah, ini seperti ini. Oke, saya selanjutnya siap print. File print. Saya pilih kertasnya dulu, F4. Oke, langsung apply. Saya coba langsung print saja. Maaf, tadi saya lupa ya print, karena saya punya dua printer tadi ya, printer pertama, printer kedua. Saya lupa untuk pilihan drivernya, saya pilih yang Epson L120 series copy. Tadi saya lupa menggunakan driver yang ini. Nah, ini saya printernya saya pilih yang ada kopinya yang ini, karena saya satu komputer ada dua printer. Oke, lagi saya pilih F4 jenis kertasnya. Oke, kualitinya saya pilih standar saja dulu, color. Oke, play. Oke, ini kita lihat proses printingnya. Oke teman-teman, berikut hasilnya di kertas sublime paper ya, di kertas sublime paper pertama. Kemudian saya akan coba lagi. Saya akan sekali lagi coba untuk setting height. Ini saya print lagi, file. Saya klik print. Preference. Nah, di preference ini saya coba kualitinya saya jadikan high. Oke, nanti apakah hasilnya beda? Oh ya, ini oke, udah benar. Oke. Pulang. Ini untuk settingan height-nya teman-teman. Ini tadi standar biasa, ini height. Kita lihat untuk settingan height lebih detail dan warnanya lebih jelas ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan proses untuk sablonnya. Oke teman-teman, di sini saya sudah siapkan screen-nya. Ini yang kertas tadi saya print, kita sudah siapkan. Nah, ini tadi saya ngeprint ukurannya 15 x 12 cm. Nah, berhubung bentuknya kotak ya teman-teman, saya nggak usah ngabdruk screen-nya, saya cukup plester saja.
Jadi ini sudah ada plesternya teman-teman. Jadi saya plester sesuai ukuran kertasnya tadi, 15 kali 12 cm kurang lebih. Nanti untuk proses sablon di sini menutup gambarnya ini dengan tinta plastisol. Oke, kita langsung coba. Oke teman-teman, di sini saya sudah siapkan tadi kertasnya, saya tempelkan di papan 1, 2. Nah ini screennya juga sudah saya siapkan untuk nanti proses sablonnya. Sablon di kertasnya ya, saya menggunakan tinta plastisol white ya. Oke, saya siapkan. Gambar pertama saya sablon dulu. Gambar kedua. Oke, proses plastisol sudah selesai. Selanjutnya saya siapkan bubuk transfer adhesifnya. Transfer adhesive powder. Saya buka dulu. Oke, saya buka dulu. Saya tuang di wadah secukupnya dulu ya teman-teman. Oke, ini tadi hasil sablonannya. Kertasnya, kertas sublimnya saya lepas. Ini plastisol kondisi masih basah teman-teman. Kita lumuri dengan bubuk adhesif. Usahakan merata ya. Oke, gambar pertama sudah. Sekarang gambar kedua. Gambar kedua sudah, kita akan sedikit hotkan. Saya kira cukup. Sudah selesai, selanjutnya kita akan proses press di kaos. Oke teman-teman, ini biar kertasnya tidak terlalu besar, saya bisa press sekaligus. Saya potong saja sesuai ukuran tadi ya sablonannya. Oke, gambar pertama, gambar kedua kita akan coba press di sini. Ini saya menggunakan kain katun ya. Kita akan lihat hasilnya. Saya kurangi terlalu lebar. Oke teman-teman, saya akan press pada suhu 165 derajat selama 15 detik. Kita lihat hasilnya.
Untuk melepas kertasnya saya menggunakan ini ya, semprotan. Ini isinya air biasa. Karena tadi kertasnya berupa kertas sublim ya, jadi biar mudah. Kita semprot dulu. Sampai airnya meresap ya di kertasnya. Ini kita lihat, sudah terlihat kertasnya sudah mulai ini ya. Nah, terlihat apa? Sudah mulai lembab. Oke, kita press lagi. Tidak usah terlalu ditekan, biasa saja. Kurang lebih 5 detik. Kita semprot lagi. Biar antara kertas dan tintanya tadi terpisah. Ini sudah mulai terlihat ya. Selanjutnya bisa kita lepas pelan-pelan. Oke teman-teman, maaf tadi memorinya full. Kita lanjut. Tadi untuk proses pengelepasan kertasnya untuk gambar pertama sudah selesai ya. Kita lihat tidak ada sisa tintanya di kertas sublimnya, bersih. Dan tinta sublimnya sudah berpindah ke plastisol tadi ya. Untuk gambar kedua kita lihat. Sepertinya kurang ya, airnya kurang lembab. Oke, tintanya bersih di kertasnya. Oke, kita lihat teman-teman, kita press lagi agar hasilnya maksimal. Oke teman-teman, sudah selesai. Kita lihat di bawah lampu ya, biar jelas. Oke teman-teman, untuk hasilnya teman perhatikan. Cukup bagus ya tadi untuk hasil print menggunakan settingan high. Hasilnya seperti foto. Untuk yang settingan standar ini tidak begitu jelas ya. Jadi untuk proses printernya menggunakan tinta Vator tadi, settingannya kita pilih yang high ya, agar hasilnya bagus mendekati foto. Kita lihat, kita coba tarik ya. Oke, cukup kuat teman-teman, cukup kuat ya hasilnya. Filmnya juga cukup bagus. Nah, ini kita akan implementasikan di produksi kita untuk desain-desain full color, terutama yang jumlahnya sedikit ya, yang tingkat kesulitan untuk sablon manualnya tinggi. Kita proses menggunakan cara DST ini. Oke teman-teman, itu dulu video dari kami. Jangan lupa ikuti channel kami. Video-video yang lain mungkin akan lebih menarik. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.